terkait dengan Pak HK. Ini dokumen-dokumen, ini saya juga lihat di media ya, bahwa ada dokumen yang dititipkan kepada seorang profesor, kemudian dibawa ke Rusia. Apakah akan dipanggil untuk diperiksa? Nah, sebetulnya kalau itu memang dokumen terkait dengan perkara yang sedang kita tangani, dibawa saja ke sini gitu. Gitu. Dibawa saja ke sini, jadi nanti bisa kita sandingkan dengan dokumen-dokumen yang kita. Ya itu tadi ya teman-teman ya, disampaikan sama KPK ya. Kalau memang ada data atau dokumen ya, jadi ngapain harus disimpan di Rusia ya, dinotariskan di Rusia. KPK sendiri bilang kalau emang ada bukti ya, data atau dokumen, harusnya kan dikasih ke KPK ya. Jadi nggak usah disembunyikan di Rusia ya. Ya tadi disampaikan ya teman. Kalau yang membawa itu ya Prof ya itu tadi ya Profesor Koni ya. Suami Profesor Koni itu ya dulu tersangkut kasus korupsi juga. Itu ya sangat besar ya, nggak main-main. Logikanya gini, Ibu Koni itu adalah seorang istrinya ya. Suaminya terjerat kasus korupsi. Kalau Ibu Koni itu sampai nggak tahu, itu ya nggak mustahil lah ya. Hidup satu rumah ya. Harusnya kan dia juga tahu lah ya gerak-gerik suaminya seperti apa, dapat uang sebanyak itu dari mana, kan tetap tahu ya. Tapi ini yang dilakukan Ibu Koni beda. Justru Ibu Koni setelah suaminya dipenjara, dia malah kabur ke Rusia ya. Paling sekarang itu nggak berani ya datang ke Indonesia karena jadi sorotan netizen ini. Oke teman-teman, sebelum kita simak ya nanti komentar netizen seperti apa ya tentang Ibu Koni, tentang dokumen yang dibawa ke Rusia ya, tentang Pak Hasto. Jangan lupa ya like, comment, subscribe, dan share ya, supaya kami bisa memberikan informasi yang terupdate ya. Oke teman-teman ya, kita simak videonya ya ini ya. Mendadak jadi perbincangan publik. Semua gara-gara hebohnya berita tentang mantan istrinya, yaitu Koni Rahakundini Bakri alias Koni Bakri. Di mana saat ini Ibu Koni Bakri mengaku menyimpan dokumen penting milik Sekretaris Jenderal PDIP, yaitu Bapak Hasto Kristianto. Jaya Suparman merupakan mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat sekaligus mantan suami Koni Bakri. Dia harus mendekam di dalam penjara akibat kasus korupsi, di mana Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya pada tanggal 26 bulan September 2013 menjatuhkan vonis penjara 4 tahun dan denda 30 juta kepada Jaya. Ia terbukti melakukan korupsi sebesar 13,3 miliar saat menjabat Pangdam 5 Brawijaya. Ya. Eksekusi hukuman Jaya dilakukan di Lapas Sukamiskin. Jaya menikah dengan Koni Bakri hingga akhirnya bercerai di tahun 2014. Saudaraku, kasus korupsi yang menjerat Jaya Suparman bermula pada tahun 1998 saat ia menerima kompensasi sebesar 17,6 miliar dari PT Citra Marga Nusapala Persada. Sebagian uang tersebut yaitu 4,2 miliar digunakan untuk operasional Kodam. Namun sisanya 13,3 miliar lainnya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Jaya Suparman. Ya.
dari yang disalurkan. Pada tahun 2013, kasus ini menyeretnya ke pengadilan militer dan ia divonis 4 tahun penjara dan wajib membayar uang pengganti sebesar 13,3 miliar. Saudaraku yang terkasih, setelah kita melihat kisahnya, tentunya kita berkesimpulan, siapa Ibu Koni? Bagaimana seorang istri meninggalkan suaminya saat suaminya berada di penjara? Dan tidak mungkin seorang istri selama masa perkawinan tidak tahu apabila suaminya menggunakan dana ratusan juta hingga belasan miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh beliau. Tentunya seorang istri yang baik bakalan ngerasa bahwa saat ini suaminya sedang tidak baik-baik saja dengan memberinya uang secara berlebihan. Ya, harusnya tahu ya teman-teman. Harusnya seperti itu sih. Namun ini berbeda. Dan pada saat suaminya berada di Sukamiskin, terjadilah perceraian itu. Dan kemarin sebelum terjadinya Pilpres, Ibu Koni berusaha menjatuhkan kubu dari Bapak Prabowo dan dia sempat menjatuhkan Bapak Prabowo secara pribadi untuk kasus alusista. Dan saat itu juga di momen-momen yang hampir bersamaan, BAP Ibu Koni di kepolisian dibuka ke publik. BAP tentang perselingkuhan. Dan saat ini Bu Koni mencoba untuk menjatuhkan Ibu Iriana Jokowi. Dia bilang kasus terong. Saya nggak habis pikir dengan Ibu Koni. Dia sendiri juga bukan orang baik kok. Kenapa harus menjelek-jelekan orang yang baik? Dia tidak bersih-bersih amat loh. Setuju nggak sih teman-teman dengan statement saya ini? Nah ini ya teman-teman ya. Jadi Ibu Koni itu juga nggak bersih-bersih amat ya. Bener-bener tega loh, kejam loh ini ya. Suaminya di penjara, dia malah minta cerai ya. Dan pergi ke luar negeri. Ya itu saja teman-teman yang bisa saya sajikan. Semoga bisa memberikan informasi buat teman-teman semua ya. Dan jangan lupa ya teman-teman, tolong subscribe, like, dan komen supaya saya bisa memberikan informasi yang terupdate. Itu saja dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.